Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Magdalena dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya saya dapat menyampaikan materi pada kali ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'at-tabi'atnya, serta kita selaku umatnya sehingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang saya menyampaikan materi karya tulis ilmiah ini adalah dikarenakan tugas dari Bapak Robi Subirin. Dimulai dari pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang disusun sistematis secara logis, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu dan bermakna ganda, dibutuhkan gaya bahasa yang lugas, serta ekspresif, dan tentunya ragam ilmiah sesuai dengan poebi. Tujuan karya tulis ilmiah: yang pertama, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, melatih siswa agar dapat menjadi penghasil, produsen pemikiran, dan karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam konsumen. Yang keempat, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dan masyarakat, kampus dan masyarakat, dan orang-orang yang tertarik membaca. Yang kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Yang kesembilan, mengenalkan siswa atau mahasiswa kepada kegiatan perpustakaan. Yang terakhir, menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Penulisan karya tulis ilmiah tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa baku, baik penulisan kata, tata kalimat, penulisan kutipan, hingga daftar pusaka, mengikuti kaidah yang berlaku. Tata kalimat penulisan kutipan. Jika tidak menggunakan bahasa baku, pemirsa atau pembaca akan bingung. Yang kedua, tidak bermakna ganda atau ambigu. Pemahaman yang diberikan pada karya ilmiah tidak membingungkan ataupun mengandung makna ganda. Hal tersebut sangat penting. Yang ketiga, tidak melibatkan perasaan. Penulisan karya ilmiah menggunakan pemaparan objektif dan tidak melibatkan aspek emosi atau perasaan penulis. Jadi, data-data karya ilmiah diperoleh dari hasil penelitian, bukan asumsi ataupun emosi dari penulis. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kaidah keilmuan serta istilah akademik yang relevan dengan bidang penulis. Penggunaan istilah yang tepat secara tidak langsung menunjukkan bahwa penulis memiliki kemampuan di bidang bahasa tersebut. Yang kelima, berkesinambungan. Penulis karya ilmiah, jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah. Dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lingkungan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata atau S1. Yang keempat ada work paper.
Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah. Yang kelima ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah. Yang keenam ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar strata 2 yaitu S2 atau master. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata atau S3. Dalam struktur karya tulis ilmiah dimuat hal-hal berikut. Yang pertama, halaman atau judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat, sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua, abstrak. Ringkasan dari seluruh karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Yang ketiga ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima tujuan pembahasan, dan yang keenam kemaknawian tulisan. Yang keempat kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dalam karya tulis ilmiah. Yang keenam ada pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Yang ketujuh, kesimpulan atau saran. Yang kedelapan, daftar pusaka. Kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah adalah sangat penting untuk dipelajari. Sarannya, semoga kedepannya sekolah SMA Negeri 1 Tasikmalaya dapat meningkatkan pembelajaran terutama dalam pembahasan karya tulis ilmiah untuk kedepannya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kesalahan kata maupun sejenisnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.